Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasikah SPD. Saya dari SD Negeri 1 Losarilor. Berikut adalah laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K di SD Negeri 1 Losarilor Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut. 1. Sekretaris daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Ketiga, inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Keempat, yaitu dinas daerah lainnya. Strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Itu ada mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang. Yang kedua ada mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan. Yang ketiga ada melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang keempat ada merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan. Yang kelima ada mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Yang keenam, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhentikan arah kebijakan yang efektif. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Ada penetapan kebutuhan, ada pengadaan P3K. Di dalam pengadaan P3K, yaitu P3K merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Calon P3K juga dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Penerimaan P3K dilakukan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah. Yang ketiga, ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja P3K sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu atau tingkat unit organisasi tersebut. Kemudian hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, memberikan pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi. Itu dalam penggajian dan tunjangan, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada P3K yang diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, nilai dan etika SD Negeri 1 Rosarilor. Visi SD Negeri 1 Rosarilor adalah terwujudnya siswa yang mampu bersaing dalam prestasi, bertakwa, mandiri, terampil, dan berbudi luhur. Indikator visi yaitu yang pertama tercapainya prestasi akademik dan non-akademik, yang kedua berkembangnya potensi siswa berdasarkan bakat, minat, dan keterampilan masing-masing, yang ketiga terwujudnya perilaku santun dan berbudi pekerti luhur, keempat mewujudkan sekolah hijau green school, yang kelima adalah setiap siswa sekolah mengamalkan ajaran agamanya. Kemudian adalah sekarang misi sekolah. Dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah SD Negeri 1 Losarilor menjabarkan misi sebagai berikut, yaitu yang pertama, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik dan prestasi di bidang keagamaan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang keempat, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas keagamaan. Yang kelima, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Yang keenam, mengembangkan kemandirian, bernalar kritis dan kreativitas. Yang ketujuh, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang terakhir adalah membiasakan berbudaya tertib.
Pada tahun 2027, saya akan membuat pembelajaran kuis melalui aplikasi Quizizz. Jadi, peserta didik mampu belajar dengan Quizizz di rumah, kemudian indikatornya itu siswa mampu menyelesaikan evaluasi melalui Quizizz yang disediakan oleh guru untuk di rumah. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tujuannya kinerja melaksanakan pembelajaran yang mengkoordinir kebutuhan dan gaya belajar murid. Indikator pencapaiannya, siswa dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa, dapat memenuhi kebutuhan belajar sehingga meningkatkan hasil belajar. Berikut adalah video pembelajaran berdiferensiasi saya. Pas.
Mau disetujui tidak? Mau disetujui tidak? Setuju tidak? Kalau setuju, tolong ya kalian anak-anak kelas 5 harus mentaati peraturan yang kalian buat. Paham? Paham. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid dengan menggunakan Smart Presentation Canva. Tujuannya yaitu melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan belajar. Jadi Ibu itu ngajarnya itu buat dulu di Canva ya. Jadi setelah Ibu buat di Canva, Ibu mau praktekkan di sini di kelas. Tapi pada saat misalkan kalian lupa pelajaran yang akan Ibu berikan, Ibu akan menguploadnya di YouTube. Jadi untuk belajar kalian bisa lihatnya di YouTube punya channelnya Ibu Guru. Paham? Ya kan? Kalau Ibu kan sering membuat pembelajaran tuh di kelas menggunakan aplikasi Canva. Ya, Bu, contohnya di sini nih. Ini adalah Ibu sudah memasukkan ke Canva. Ya, kalian barangkali lupa tujuannya di sini adalah tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis hubungan antar makhluk hidup. Nah, bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan dalam sebuah ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa itu rantai makanan? Yaitu hubungan timbal balik ya dari produsen, konsumen ke depot. Di sini ada produsen, ada konsumen. Nah, apa itu produsen? Apa itu produsen? Di sini ada konsumen, ada produsen, ya. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri dan menyediakan sumber energi bagi makhluk hidup lain, ya. Kalau kalian misalkan tidak hadir, ya, anak-anak tidak hadir, Ibu sudah membuat pelajarannya itu. Selain di sekolah, Ibu akan mengirimkannya di YouTube punya Bu Guru. Jadi kalian bisa belajar kapan saja melihat di channelnya Ibu Guru. Paham? Paham ya? Nah, ini semua dari Canva ya anak-anak. Jadi kalian tinggal mencari channelnya apa. Ini punya Bu Guru channelnya. Kan Bu Guru sering membagikan kan? Ya? Paham tidak? Paham ya, jadi walaupun tidak hadir, anak-anak tetap bisa menyimak materi yang Ibu kasihkan. Di sini ada pengurai atau decomposer. Tuh ada rantai makanan dari produsen, konsumen. Ini pelajaran yang sudah kan? Ya, tapi Ibu bisa putar lagi. Kenapa? Karena Ibu simpannya di YouTube. Kalian bisa belajar tidak? Bisa, kalian tinggal buka YouTube-nya Ibu Guru, kalian bisa belajar lagi di situ. Paham? Paham ya? Paham tidak? Paham. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan dan menerapkan program Calista, yaitu membaca, menulis, dan bercerita. Tujuan kinerjanya adalah menumbuhkan minat baca peserta didik, meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan bercerita peserta didik. Indikator pencapaiannya adalah meningkatkan minat baca peserta didik melalui pembiasan 15 menit, membaca sebelum pembelajaran dimulai. Peserta didik mampu memahami isi kandungan teks dalam bacaan, serta mampu menceritakan kembali isi teks bacaan. Berikut adalah video saya.
Pembelajaran kuis melalui aplikasi Quizizz. Tujuan kinerjanya adalah peserta didik mampu belajar dengan Quizizz. Indikator pencapaiannya, siswa mampu menyelesaikan evaluasi melalui kuis yang disediakan oleh guru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, Ibu sering memberikan kalian PR tentang mata pelajaran di HP, yaitu tentang yang Quizizz ya. Coba hari ini kalian bareng-bareng mengisi soal di sini yang Quizizz ya, cepat-cepatan. Nah, Quizizznya Ibu belum dikasih waktu. Nanti kalau sudah bisa nanti dikasih waktu. Ya, jadi siapa cepat itu yang betul. Walaupun betul ada yang lebih cepat, berarti yang lebih cepat itu yang bagus ya. Di sini berikut ini yang termasuk contoh kalimat majemuk setara sebab akibat. Apa? A. Rano mengenal jenis makanan dengan mengecapnya sedangkan Muri dengan melihatnya. B. Rano dan Muri adalah anak yang baik. C. Mira mempunyai sepatu berwarna biru sedangkan Anggun berwarna merah. Yang D. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Mana jawabannya? D. Ayo. Jawabannya apa? Jawabannya apa kamu? D. Coba kita lihat D ya. Rano, kita klik D. Coba Mesila dulu. Betul. Rano dapat menghafal. Kurang. Kalau untuk mempercepat ini kliknya di sini ya. Antonim dari kata mandiri. Apa itu mandiri? Apa? Mandiri antonim. Antonim itu berarti lawan kata. Betul. Lawan katanya. Antonim adalah lawan kata dari kata manja. Coba manja katanya. Kita lihat manja. Betul. Ya. Kalau ingin mempercepat kliknya di sini. Ya, kalau ingin mempercepat. Nah, yang merupakan contoh majelis personifikasi apa? Baca dulu. Wajahnya tampak seputih kapas. Hampir copot jantungku melihat kilat menyambar tepat. Aku berteduh. Radio itu mendengarkan lagu merdu setiap sore hari. Rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Majelis personifikasi seolah-olah benda bisa ngomong. Mana? Radio C. Coba kita klik. Benar tidak? Klik. Nah, ya. Kalau ingin mempercepat ini ya. Kalau ingin mempercepat klik ini. Oke? Nah, teks yang memuat tentang cerita dan merupakan hasil imajinasi dari pengarang buku serta dibuat untuk menghibur pembaca. Apa? Fiksi. Ya, untuk menghibur. Jadi hayalan saja. Oke. Betul. Bisa ya? Di rumah kalian kalau ibu guru memberikan seperti itu bisa ya? Bisa tidak? Bisa, oke.